Selamat sore, kembali lagi bersama kami di sharing session yang kelima. Nah, hari ini kita akan mengangkat judul menjaga kesehatan keluarga selama masa pandemik COVID-19. Yang mana dengan tema ini kita akan bahas tentang penyebarannya, protokol kesehatan yang baik dan benar, cara menjaga kesehatan selama pandemik dan new normal yang diterapkan pemerintah, dan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh tentunya, yang merupakan salah satu hal yang penting untuk melindungi diri kita dari virus ini ya. Oke, hari ini kita akan bersama narasumber kece, Dokter Doni. Oke, apakah sudah ada Dokter Doni? Apakah Dokter Doni bisa bergabung? Oh, sembari kita menunggu Dokter Doni untuk bergabung, kita ngobrol dulu deh. Apa kabar kalian semua? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Eh, Masih belum datang. Jadi ya kita oh, sudah ada Dokter Doni. Halo dok. Halo, ya, selamat sore. Sore dok, bagaimana kabarnya nih? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Kabarnya gimana? Sama juga dok. Sedikit capek tapi. Ya, Kita langsung ke topik aja gimana nih dok? oh iya, boleh. Oh iya nih, kami sudah bikin ada list pertanyaannya. Bagaimana sih dok? Kan ini kan penerapan new normal, terus COVID ini Ya, penyebar cukup cukup cepat ya. iya, benar Bagaimana? sekali. Bagaimana sih cara perlindungan diri yang baik dan benar ketika kita ingin keluar? Oh iya, ya, dari COVID ini sendiri kan, kalau kita untuk melindungi diri, nah tentunya kita harus yang pertama itu mengetahui bagaimana penyebarannya ya. Nah, jadi COVID Iya. ini menyebar melalui droplet. Walaupun akhir-akhir ini ada dibahas kan mengenai bagaimana penyebarannya dari WHO yang biasanya itu yang disebutkan di sana bisa melalui airborne seperti itu. Nah, tapi memang masih belum terbukti kalau airborne itu bagaimana jumlah daripada virus itu dapat menginfeksi tubuh manusia seperti itu. Jadi untuk perlindungan dirinya itu karena infeksi daripada COVID-nya ini melalui droplet. Nah, jadi kita yang pertama harus mengikuti protokol kesehatan. Contohnya seperti melakukan penggunaan masker seperti itu. Di mana daripada virus COVID ini sendiri yang harus kita waspadai itu adalah ketika virusnya ini memasuki hidung, mulut, ataupun mengenai mata. Jadi yang pertama harus kita gunakan masker. Nah, yang kedua, setelah kita menggunakan masker, kita juga harus menjaga jarak tentunya. Nah, ketika munculnya droplet ini, droplet ini akan muncul ketika seseorang yang terinfeksi atau memiliki virus tersebut. Yang pertama dia bisa pada saat batuk, yang kedua bersin, yang ketiga saat berbicara. Nah, pada saat aktivitas ini yang mengakibatkan munculnya droplet tadi seperti itu. Nah, jadi makanya droplet ini dapat menginfeksi dan juga nanti dapat menularkan pada jarak tertentu, yaitu jarak amannya itu 2 meter. Jadi kita harus setelah menggunakan masker, yang kedua physical distancing atau juga social distancing seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga lagi kita menjaga bagaimana virus tadi supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika virusnya masuk ini, dia akan berikatan dengan yang namanya angiotensin converter enzim 2. Nah, itu ditemukan pada saluran napas, saluran cerna,
pembuluh darah, jantung, dan juga ginjal. Nah, ketika terjadi pada saluran napas, tentunya kita harus melindungi hidung tadi, hidung dan mulut. Saluran cerna kita harus melindungi daripada mulut. Nah, lalu juga kalau pembuluh darah kan bisa terbentuk adanya luka seperti itu. Nah, berarti kita harus cuci tangan juga yang rajin karena tangan ini mediator yang paling sering yang menyentuh wajah seperti itu. Ya, Mm-mm. menyentuh Mm-mm. titik mana ya dok, betul. Iya, benar. Mm-mm. Tapi kan masih banyak tuh yang orang acuh tak acuh, kadang mereka keluar nggak pakai Mm-mm. masker. Nah itu yang cukup gimana ya? Kita sudah aware akan virus ini dan penyebarannya, tapi banyak orang juga yang belum Iya. aware penyebaran ini. Mm-mm. Oke, kita yang sudah hati-hati, mereka yang tidak hati-hati, kita yang kena gitu dong. Iya, benar. Mm-mm. Ya, lanjut dok. Sebenarnya Iya. COVID-19 itu seberapa bahaya sih dok? Nah, jadi kalau kita menilai suatu COVID ini, menilai dari sisi bahayanya, tentunya tergantung daripada diri kita sendiri ya. Nah, pada COVID ini, dia memang sangat infeksius atau sangat mudah menginfeksi seperti itu. Walaupun sebenarnya virus ini sendiri memiliki struktur yang lemah, di mana ketika terjadi eh, penempelan atau pelekatan daripada virusnya di luar tubuh, nah kita akan mudah menghilangkannya. Contohnya dengan cuci tangan, penggunaan deterjen, hand sanitizer. Nah, seperti itu. Sebenarnya virusnya mudah larut dan juga rusak akibat daripada tindakan preventif kita tersebut. Namun, pada orang-orang tertentu yang memiliki tingkat paparan yang tinggi, contohnya orang yang tidak tahu akan bahaya daripada orang yang terinfeksi seperti itu. Misalkan ada orang yang terinfeksi tapi tidak menggunakan masker dan orang di sekitarnya pun tidak menggunakan masker, nah tentu paparannya akan lebih banyak. Yang pertama, yang kedua ada kondisi-kondisi tertentu seperti orang yang memiliki faktor pemberat atau yang kita sebut dengan komorbid. Nah, Nomor ini yang akan mengakibatkan uh, peningkatan daripada resiko memberat fatality rate. daripada virusnya, seperti itu. Jadi resikonya lebih tinggi terkena dan juga angka kesembuhannya juga persentasenya lebih rendah seperti itu. Jadi kalau punya penyakit bawaan itu bakal lebih berbahaya ya dok ini ya. Iya, betul. Nah, COVID sendiri itu menyerang sistem pernafasan ya. Ya, betul. Jadi ketika dropletnya tadi masuk, nah itu bisa sesuai dengan reseptornya tadi. Jadi dia masuk pernapasan mengakibatkan infeksi ataupun radang daripada paru. Makanya disebut pneumonia. Tapi dia juga bisa mengakibatkan berbagai gejala klinis lain. Sekarang yang lagi sering-sering muncul juga ada keluhan dari pencernaan seperti itu. Diare mungkin. Oh. Iya, mual, muntah, diare, nyeri perut. Jadi muncul juga pada kasus-kasus tertentu yang sebenarnya eh, masih belum sering kita dengar seperti itu. Sangat berbahaya berarti ya dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi ya. Iya, Untuk teman-teman betul. di rumah aja lah udah kali mau nongkrong dulu. Oh ya, lanjut juga. Iya. Apakah memberikan ASI pada bayi bila seorang ibunya itu sudah terinfeksi virus corona itu bayinya apakah aman? Nah, jadi ketika seorang ibu itu terinfeksi daripada virus corona, nah pada penelitian hingga saat ini memang belum ada penyaluran atau daripada ASI tersebut yang mengandung daripada virusnya. Namun, seseorang yang sudah terinfeksi itu tingkat virulensi atau penularannya kan lebih tinggi. Jadi bukan dari ASI-nya, tapi malah dari cara-cara penularan yang tadi. Seperti ketika ibunya berbicara,
batuk, bersin, di situ yang malah akan mengakibatkan infeksi daripada si bayi. Nah, kalau pada saat ini, ketika ibu itu sudah terinfeksi, dinyatakan terkonfirmasi COVID, itu langsung dilakukan pemisahan antara ibu dan juga bayinya, seperti itu. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Oh, belum ada bukti penyebaran melalui ASI ya berarti dok? Iya, masih diteliti. Karena COVID ini kan virus yang baru. Nah, jadi seperti itu. Mm-mm. Oh. Maaf dok, tadi agak terjeda sedikit ya. Mm-mm, ya. Lanjut nih dok. Ya, Kan mari. apa aja sih gejala yang dirasakan seseorang yang telah kena COVID itu dok? Karena saya dari awal itu kadang ada yang bilang cuma sesak napas, cuma saya pernah ada baca kalau nggak salah itu juga menyerang kulit. Jadi para dokter di seluruh dunia, dokter gigi, dokter kulit itu kayak was-was gitu dok. Hmm. Jadi apa aja sih gejala yang belum pernah dulu deh? Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi ya. Jadi kan virusnya ini masuk melalui saluran napas, saluran cerna, dan juga dia itu reseptornya berada di pembuluh darah, ginjal, dan juga saluran cerna. Nah, ketika terjadi infeksi tersebut, nah itulah yang akan memicu munculnya gejala atau manifestasi klinis seperti itu. Nah, yang pertama, ketika terjadi infeksi tentunya akan muncul demam. Karena mulut dan hidung adalah uh, saluran yang sering terjadinya infeksi ya, jadinya munculnya itu lebih sering ke sakit tenggorokan, batuk kering. Nah, lalu bisa juga muncul ke saluran cerna seperti tadi mual muntah dan juga diare seperti itu. Nah, kalau dia menyerang kulit, tentunya tadi kan sudah dijelaskan juga memang virusnya ini, jadi di virusnya ini kan dia itu berbentuk bulat ya. Nah, sekelilingnya ini memiliki glikoprotein namanya. Nah, dia ini bisa menempel di reseptor yang tadi itu, yang S2 tadi. Nah, di mana itu bisa berada di pembuluh darah juga. Makanya bisa muncul sampai gejala-gejala atau manifestasinya itu muncul di kulit seperti itu. Jadi kerusakan sel pembuluh darahnya gitu. Oke dok. Ada yang mau nanya Mm-mm. kan? Lanjut deh dok, kalau dari kami deh. Iya, Berdasarkan apa yang saya lihat, banyak masyarakat yang takut ke pelayanan masyarakat karena mm-mm. ini karena pandemi ini. Nah, gimana Mm. misalnya ada seseorang masyarakat yang kurang sehat dan takut berobat karena dia takut dia terkena terinfeksi virus COVID itu. Gimana nih dok? Mm-mm. Jadi sekarang memang kita sering anjurkan ataupun disarankan untuk pasien-pasien yang memiliki pengobatan rutin tanpa ada keluhan seperti mengambil obat bulanan seperti itu cukup diwakilkan. Nah, beda halnya ketika seseorang memiliki keluhan. Nah, sebenarnya nanti ketika di pusat pelayanan kesehatan ini kan ada screeningnya tentunya. Nah, jadi kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Jika seseorang sakit, tetap menggunakan masker, social distancing, mencuci tangan sebelum ataupun sebelum nanti memasuki tempat berobat tersebut. Nah, tentunya nanti kita lakukan screening dan memang jika teridentifikasi adanya kecurigaan atau suspek sekarang ke COVID, nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi jika tidak ada, nanti akan tetap berobat seperti biasanya. Tapi ya itu tadi kita tetap melakukan penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya harus tetap protokol kesehatannya kita pegang seperti itu. Oh, tapi ya
Nah, dari apa yang saya lihat masyarakat di tempat kita di Indonesia tempat itu kayaknya kurang taat akan aturan masih dok, masih kurang disiplin. Nongkrong Iya. eh, banyak lah dok. Bikin ciao. Eh, Gini dok, ada pertanyaan pribadi dari saya nih. Mm-mm. Eh, eh, jadi misalkan bagaimana meyakinkan orang tua yang denial kalau COVID itu ada dok? Nah Nah, ini memang dok. memang eh, ini menjadi isu yang sensitif juga ya. Jadi banyak sekarang itu, seseorang itu bahkan tidak percaya gitu adanya COVID. Nah, jadi untuk meyakinkan seseorang itu adanya COVID memang tergantung daripada lingkungan juga. Nah, kita kan kalau tenaga medis mengetahui dan juga memahami dan terjun langsung ke lapangan, memang kita temukan eh, penyakit yang disebabkan COVID ini memang agak mirip dengan penyakit lain. Tapi memang daripada pemeriksaan, gejala, dan juga pemeriksaan penunjangnya itu memang ini adalah suatu penyakit baru seperti itu, yang virulensinya itu sangat cepat, progresif, dan juga eh, dapat meningkatkan, ya dapat meningkatkan komorbid atau eh, mengakibatkan kematian itu. Jadi kalau untuk meyakinkannya itu memang kita kalau sebagai tenaga medis harus selalu mengedukasi pasien, harus selalu promosi kesehatan dan juga kalau orang sekitar daripada pasiennya itu mendukung atau membuat mindset bahwa COVID itu tidak ada, ya kita juga harus berusaha terus seperti itu untuk meyakinkan bahwa memang COVID itu ada dan memang terjadi seperti itu. Sekarang juga COVID bukan cuman kita dengar jauh di sana, tapi memang sudah merambat ke lingkungan kita ataupun lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus terus sebagai tenaga kesehatan mengedukasi dan juga teman-teman muda juga kita sama-sama untuk promosi bahwa bagaimana cara pencegahan daripada COVID ini sendiri. Terlebih daripada uh, semangat yang lain yang tidak meyakini bahwa adanya COVID seperti itu. Mm-mm. Intinya it start dari Ya, dulu lah, baru kita bisa yakinkan orang lain. iya Soalnya kita harus yakin kita tentunya kalau sebagai tenaga kesehatan kan memang sudah terjun ke lapangan langsung, melihat dan keilmuannya memang ada bahwa COVID itu ada. Nah, jadi kita harus sering mempromosikan pencegahan daripada COVID itu dan juga mengedukasi bahwa COVID itu memang ada seperti itu. Mm-mm. teman-teman dengar tuh, kita mulai dari diri kita pokoknya, baru kita bisa meyakinkan orang di sekitar kita. Oke dok, kita Iya, sambil jawab pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Starden Burden Hardenberg 99. iya. Untuk namanya keren ya. Untuk seseorang yang berpikiran terlalu berlebihan terhadap pandemi ini, apakah akan menimbulkan kondisi yang serupa dengan gejala seperti demam, dok? Bagaimana itu, Nah, dok? jadi demam ini kita bagi menjadi dua sebenarnya. Demam ini bisa diakibatkan infeksi ataupun non-infeksi. Nah, kalau yang infeksi bisa disebabkan yang tadi, virus, bakteri, parasit, jamur. Intinya adalah mikroorganisme asing yang menyerang tubuh kita. Nah, seperti itu. Respon dari tubuh kita ialah muncul adanya demam tersebut. Itu menandakan bahwa adanya imunitas kita. Yang kedua, yaitu non-infeksi. Nah, jika non-infeksi ini seperti kekurangan cairan, konsumsi obat, nah bisa juga yang seperti dikatakan teman kita tadi, karena berpikir terlalu berlebihan, ini akan mengakibatkan munculnya gejala
psikosomatis atau manifestasi yang muncul atau gejala yang muncul diakibatkan pikiran seperti itu. Nah, bukan cuman itu saja sebenarnya. Jadi ketika imunitas kita itu dalam keadaan normal, stres ataupun pemikiran yang berlebihan ini juga mengganggu hormonal dan itu bisa mengakibatkan imunitas turun. Selain memunculkan dipilah-pilah lah, cari ya, berita baik, 4 berita baik, 1 berita buruk satu hari. iya. Apalagi awal outbreak di Indonesia itu saya sempat ngerasa kayak gitu juga, Dok, masalahnya. Kayak Kalimantan nggak takut makanya, Dok. Kok tiba-tiba rasanya demam gitu ya, padahal nggak kenapa-kenapa ya. Kalau dengar orang batuk, suas gitu, Dok. Tapi langsung itu sih yang saya rasakan. Tapi awal-awal orang tua saya itu mereka kayak santai aja keluar rumah, sayanya yang diam banget di rumah karena takut. Tapi kalau sekarang mulai terbalik, Dok. Agak bingung saya kenapa itu ya. Kayak bisa gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mau bertanya, gimana sih caranya mengetahui ketika sistem imun kita sedang tidak baik, Dok? Makasih. Dari Umah. Iya, jadi sistem imun ini kita umpamakan seperti sebuah pertahanan. Nah, jika tubuh kita ini adalah sebuah negara, maka sistem imun ini adalah tentaranya. Nah, bagaimana ketika sistem imun kita ini sedang tidak baik? Nah, tentunya dari tubuh kita akan memberikan respon. Contohnya seperti tadi, rasa demam, pilek, terus sakit tenggorokan. Itu adalah contoh-contoh gejala yang muncul ketika adanya imunitas yang menurun, atau bisa juga memang didapatkan adanya infeksi seperti itu. Ya, itulah sakit artinya imun sedang tidak baik. Iya, jadi ketika adanya infeksi daripada mikroorganisme tadi kan, akan muncul beberapa gejala seperti demam, tadi batuk, bersin, pilek. Nah, itu sebenarnya respon dari tubuh kita nanti ketika adanya perlawanan dari tubuh kita, mikroorganisme asing tersebut tidak jadi menginfeksi tubuh kita seperti itu. Jadi ketika adanya misalkan virus berada di saluran hidung ataupun bakteri berada di saluran hidung. Nah, jadi sistem tubuh kita itu secara sederhana akan mengikat tersebut dan akan membentuk sekret atau lendir seperti cairan hidung. Makanya kita pilek lalu dikeluarkan dengan bersin. Nah, itu merupakan sebuah sistem pertahanan tubuh kita. Namun jika itu terus berlanjut dan juga kita anggap saja sistem imun kita itu tidak bisa melawan ataupun tidak bisa melakukan pencegahan terhadap infeksi tersebut, makanya akan berlanjut ke infeksi yang lebih berat. Kayak mulai tertular infeksi. Virus yang menjangkit ya, Dok. Iya. Oh nih, ada pertanyaan lagi, Dok. Betul nggak sih berita kalau virus COVID-19 ini bisa terbawa dari hewan? Nah, jadi untuk dari hewan ini sendiri, jadi virus ini dia memiliki family. Jadi kan kita ada belajar gen, family itu. Nah, family-nya ini sama dengan SARS dan MERS. Dan gennya itu terdapat paling banyak itu didapatkan pada kelelawar. Makanya sering dikait-kaitkan waktu awal-awal berita itu gara-gara adanya konsumsi daripada kelelawar. Nah, tapi memang daripada kelelawar ini sendiri pun itu lagi tergantung daripada cara memasaknya.
Jadi walaupun misalkan terdapat ada virus ini, tapi kalau pengolahannya baik, nah itu bisa saja tidak akan mempengaruhi tubuh manusia gitu. Jadi dia satu family sama SARS dan MERS itu. Dan genomnya itu identiknya ke kelelawar. Jadi jangan makan hewan sembarangan dan cara masaknya harus diperhatikan ya. Ya, pengolahannya harus bagus. Kalau salah olah, nanti ya bakal nggak bersih. Berarti itu ada yang tertinggal. Iya, Oke dok, betul. tanya lagi nih. Izin bertanya dok, dari Gusti Jihan. Kita pernah terkena penyakit COVID-19 dan sudah sembuh. Kita bisa terkena lagi, apa bisa jadi lebih parah atau jadi lebih ringan karena virus sudah dikenal di tubuh dok? Nah, jadi ini memang banyak menjadi pertanyaan juga. Namun terakhir 2 hari yang lalu kita ada membaca juga penelitian terbaru. Jadi ketika seorang sudah terinfeksi itu, dia itu akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini yang berusaha untuk melawan ketika adanya infeksi berulang. Nah, namun di sana dikatakan imunitas yang untuk mengingat atau IgM-nya itu atau imunitas yang terbentuk ketika sudah terjadi infeksi tersebut hilang kurang lebih dalam 3-4 bulan. Nah, jadi kalau menurut penelitian tersebut di sana dikatakan bahwa seorang yang sudah terinfeksi dalam jangka waktu dan sudah sembuh dalam jangka waktu 3-4 bulan, dia itu memiliki imunitas yang sama dengan orang yang belum terinfeksi, seperti itu. Jadi imunitasnya itu kembali sama saat 3-4 bulan tersebut. Iya. Iya, tetap hati-hati. Ada kemungkinan bakal terkena lagi apabila 3-4 bulan itu terpapar lagi. Terpapar lagi. Oke. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Risang nih, dok. Kalau ada ini katanya virus COVID-19 juga bisa menular lewat udara. Itu benar nggak dok? Ya, WHO baru aja mengumumkan kalau COVID-19 itu airborne. Tapi airborne-nya tuh bukan yang kayak terbang kayak gitu. Tapi ketika kita berkumpul di sebuah ruang tertutup dengan ventilasi udara yang kurang, jadi kan itu melalui udara ya dok ya? Iya, betul. Atau dari mulut, dari hidung, yang mulai menyebar di udara. Cuma karena kata Dokter Doni tadi, itu tidak tahu seberapa banyak virus yang bisa yang ada dalam satu butir aerosol tersebut. Okay. Jadi memang ditemukan virus itu di udara. Namun berapa banyak virusnya itu untuk dapat menginfeksi seseorang, nah itu masih belum diteliti. Tapi memang ditemukan di udara seperti itu. Ya, semoga terjawab ya, saudara Risang Prihartoro. Iya. Kita banyak pertanyaan nih dok. Iya, banyak ternyata ya. Mau dijawabin? Boleh? Ya, yang mana boleh? Saya pilihin ya. Ya, silakan. Nih dok. Ini kayaknya agak kembali sih. Ini dari Mbak Ananda Karismawati. Kenapa dok kok ini gejala penyakitnya ringan sehingga disepelekan oleh masyarakat? Gejalanya penyakitnya ringan sehingga disepelekan masyarakat ya. Nah, jadi memang akibat gejalanya ringan ini dan juga mirip dengan penyakit lain seperti influenza ataupun penyakit pernapasan lain, sehingga memang disepelekan dari masyarakat. Nah, namun yang khas itu nanti ketika dilakukan pemeriksaan fisik, di situ ditemukan adanya penurunan daripada saturasi oksigen atau kandungan oksigen di dalam darah. Dan juga nanti dapat kita lakukan pemeriksaan seperti
yang akurat atau sekarang itu yang digunakan adalah swab itu. Nah, jadi gejalanya ini memang variatif, tergantung daripada imunitas dan juga faktor-faktor lain seperti misalkan gaya hidupnya ini baik dan sehat, tentunya nanti menimbulkan gejala yang berbeda dengan orang yang pola hidupnya tidak sehat seperti itu. Jadi tergantung daripada pola hidup, imunitas, penyakit lain. Sehingga nanti gejala klinisnya tersebut akan muncul variatif, ringan, berat, ringan, sedang hingga berat seperti itu. Ya. Oke, ada ringan, berat, dan sedang. Ya, tapi masyarakat kita yang menyepelekannya. Oke, apakah sudah terjawab Mbak Ananda? Oh, sudah. Terima kasih. Ya, sama Mbak. Oke nih dok, kita apa ya? Antar ini udah nggak ada yang pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nih. Iya. Apakah bisa dibilang virus ini mudah mati hanya dengan sabun? Nah, jadi virus ini akan hidup pada inang atau pada sel tubuh manusia, hewan, seperti itu. Nah, ketika virus ini berada di luar, dia itu akan hidup beberapa saat. Nah, kenapa jadi disebutkan mudah mati hanya dengan sabun? Sebenarnya daripada virus ini kan dia itu tadi seperti yang saya sebutkan, dia itu memiliki glikoprotein. Nah, glikoprotein ini berfungsi sebagai virus tersebut membuka daripada atau menginfeksi daripada reseptor pada tubuh manusia. Jadi ketika virus tersebut masuk ke paru-paru misalkan ya, nah ada glikoproteinnya nih, nempel glikoproteinnya di sel tubuh manusia di paru-paru. Nah itu dia langsung masuk dan menginfeksi. Nah ketika terjadi penggunaan sabun, deterjen, nah itu akan menghilangkan daripada glikoproteinnya tadi. Jadi dia tidak bisa menempel. Nah dan juga pada keadaan tertentu ataupun sabun tertentu, di sana juga memang dapat mengelisiskan atau menghancurkan daripada virusnya itu. Tuh, intinya bisa membunuh asal sesuai dengan cuci tangannya. Jangan cuci tangannya kayak gini doang. Ini telapak doang. Ini ada sela-selanya. Pokoknya ada deh cara cuci tangan yang baik dan benar itu. Kok ikutin cuci tangan selama 2 menit. Oke nih dok, saya ada pertanyaan pribadi. Iya boleh, silakan. Mungkin saya bertanya-tanya dok. Kita negara Indonesia yang dimana outbreak terjadi pada awal Maret dok. Kan di China itu Desember 2019. Iya betul. Indonesia pada beberapa hari yang lalu sudah melewati kasus konfirmasi COVID di China. Dengan tingkat pengecekan per rasio penduduk ceknya itu cukup rendah dibandingkan China dong. Dokter, kapan sih pandemi ini akan berakhir? Apakah ada hal yang bisa membantu mempercepat gitu dong? Nah jadi kata kuncinya adalah memutus rantai infeksinya. Nah, ketika hal itu sudah kita lakukan benar-benar serentak dan sudah menjadi gaya hidup seluruh masyarakat, tentunya itu akan menurunkan angka daripada virulensi yang terkonfirmasi atau bahkan angka kematian yang ditimbulkan gara-gara atau efek daripada COVID ini. Nah, kalau kita berbicara soal waktu, nah sebenarnya itu pertanyaan ke diri kita sendiri. Jadi kapan kita bisa melakukan gaya hidup seperti itu, mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, selalu cuci tangan, menggunakan masker. Nah, kalau kita pengen cepat berakhir ya kita harus konsisten gitu dalam hal itu.
Nah, kalau kita ditanya kapan selesainya, ya itu akan menjadi pertanyaan ke diri kita sendiri masing-masing gitu. Oke, ya teman-teman, kita bercontoh ke negara tetangga kita Vietnam, di mana kasusnya tidak sampai 1.000, hanya sekitar 200, zero case orang meninggal. Kita harus, itu sungguh luar biasa menurut saya, di mana mereka tidak ada new normal, hanya kehidupan normal seperti biasanya, tidak seperti yang kita rasakan, dok. Mungkin emang harus mulai dari kita ya, dok. Iya, harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Boleh satu pertanyaan lagi, dok? Ini soalnya ada boleh, silahkan. Oh iya, bentar ya, dok. Saya scroll. Oh ya, dari NRO Nurul Hikmah mau nanya, dok, apa orang yang dicurigai atau suspek tertular virus corona harus diisolasi setidaknya 14 hari, dok? Silahkan, dok. Jadi ketika prosedur, jadi kan ada beberapa prosedur pemeriksaan ya. Contohnya seperti gejala klinis yang ditimbulkan, lalu ada riwayat gejala, dan juga misalkan riwayat bepergian. Nah, ini semua menjadi komposisi dibentuknya atau terdiagnosisnya orang suspek daripada COVID, seperti itu. Nah, lalu kenapa harus diisolasi selama 14 hari? Jadi kita tidak dapat menentukan ketika belum munculnya daripada hasil swab sekarang itu. Jadi sekarang digunakan istilah terkonfirmasi. Maksudnya berarti orang yang suspek tadi sudah terkonfirmasi positif melalui swab. Nah, di mana virulensinya COVID ini, dia itu muncul masa inkubasinya itu, atau dia menginfeksi atau menyebar ke seluruh tubuh itu. Nah, yaitu tadi dari 10 sampai 14 hari. Ada yang mengatakan juga 8 sampai 10 hari. Makanya ketika orang terjadi infeksi virus itu harus diisolasi 14 hari. Gitu. Lihat ada gejala atau tidak. Karena itu masa inkubasi virusnya ya, dok? Iya, betul. Oke. Ada yang bisa teman-teman yang nonton? Kalau tidak ada, kita sudah hidup pada sore hari. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan ya. Kita bisa sama-sama sharing, memberikan informasi. Kita harap COVID ini cepat berakhir dan juga menjadikan sebuah kebiasaan pada diri sendiri, keluarga kita, bahwa pentingnya pencegahan untuk memutus mata rantai COVID seperti itu. Terima kasih banyak, dok. Sekali lagi saya ucapkan. Ya, sama-sama. Ya, selamat sore ya, dok. Ya, sore. Terima kasih. Oke, jadi kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang kita dapat tadi adalah COVID itu virus yang sangat tinggi tingkat infeksinya. Kenapa? Karena dia melalui droplet, dan penelitian terbaru dari WHO itu mengatakan virus COVID itu airborne. Jadi sangat mudah untuk menularkan dari satu manusia ke manusia lain. Walaupun kita sudah menaati protokol kesehatan, tapi lebih baik kita tetap berada di rumah. Stay home if you can, go outside. Stay safe if you go outside. Ya, sorry. Jadi itu aja. Terus kita inti pada inti, core to the core, bukan to the bone. Yeah. Jadi core to the core-nya itu adalah kita harus taat. Dimulai dari diri kita sendiri, bro. Kalau tidak, teman-teman, sampai kapan kita kayak gini? Pikir. Oke. Kalau ya, cuci tangan harus bagus. Itu tadi. Habis itu jangan takut ke layanan masyarakat apabila Anda punya penyakit bawaan. Malah bagus.
Jangan jadikan COVID itu adalah sebuah aib untuk keluarga atau diri Anda sendiri, tapi itu adalah kebaikan untuk Anda dan lingkungan sekitar Anda. Ya. Intinya, mulai dari kita, jaga diri kita, baru kita bisa memulai untuk orang terdekat kita. Saya perwakilan dari KKN Super, semangat untuk perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Akhiri.